CEO sedang menonton siaran langsung menangkap pelakor. Melihat mereka berteriak slogan melawan pelakor, CEO juga memberi apresiasi kepada mereka. Tapi detik berikutnya, hal tak terduga terjadi. Pembawa acara malah membawa sekelompok orang menerobos masuk ke gerbang villa miliknya. Saat CEO terlihat bingung, pembawa acara langsung memberinya sebuah botol anggur. Lalu dia mengambil asbak rokok lagi, memukul pria itu hingga kepala berdarah. Pria itu melihat villa mewah ini semakin marah. Dia merasa semuanya seharusnya miliknya, tapi justru didominasi oleh selir ini. Semakin dipikirkan semakin marah semakin besar. CEO pun bingung dan kalah paham. Nama kamu Yo Wenshuo, kan? Aku sarankan kamu sebaiknya selidiki semuanya dengan jelas. Aku orang yang sudah berkeluarga. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan istrimu yang selingkuh, pikirkan lagi. Jangan cuma merasa tidak berdaya di sini. Lihatlah, bos besar tidak mengaku. Pria itu langsung menunjukkan chatnya dengan pacarnya. Ternyata seorang wanita agar suaminya tidak tahu bahwa dia sudah punya istri, malah mencatat nama direktur sebagai pria impoten. Suatu hari diketahui oleh pria itu. Dia yakin pasti pria ini menggoda pacarnya. Hingga saat itu, direktur tiba-tiba menyadari, ternyata wanita simpanan yang mereka bicarakan adalah dirinya sendiri. Setelah menikah selama 7 tahun, dia akhirnya tahu bahwa istrinya telah mengkhianatinya. Baru ingat rincian kehidupan sebelumnya. Segalanya penuh tipu muslihat. Kenapa kamu punya banyak bekas cakaran di badan? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya karena kamu minum dengan klien. Alergi alkohol, jadi. Sungguh, urusan ini serahkan saja pada sekretaris Qin. Kalau tubuhmu sampai kelelahan bagaimana? Aku akan ambilkan plester penyesuaian untukmu. Terima kasih, sayang. Sayang, kamu benar-benar. Dulu aku sangat penasaran, apakah Chen Yilu bahkan tidak pernah sekalipun. Kemungkinan besar ini dari Yo Wenshuo. Bahkan di telapak tangannya pun takut meleleh. Karena nafsu, dia naik ke ranjang bawahannya. Melihat pria yang sombong itu, presiden menyarankan agar dia mencari pacar. Tanyakan dengan jelas apa hubungan mereka sebenarnya. Dan pria itu temperamental. Sama sekali tidak mau dengar. Hati-hati ingin membunuh presiden. Tapi dia segera tahu apa itu balas dendam. Membiarkanmu tidur dengan istriku. Aku harus membunuhmu, wanita rendah. Agar kau tidak bisa mendapatkan kelahiran kembali selamanya. Orang gila ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Sujudlah. Berlutut dan akui kesalahanmu kepada Broyo. Semua penonton di depan layar televisi bersujud mengaku salah. Hahaha, benar-benar keberuntunganmu. Dulu Chen Yilu adalah seorang yang terlilit hutang. Seorang yang tidak mengerti dunia dan tidak terkenal. Kalau bukan karena aku yang menganggapnya seperti intan di telapak tangan dan menikahinya, bagaimana mungkin bisa seperti sekarang? Aku rela melepaskan segalanya demi dia. Mencurangi aku di luar dan kecanduan selingkuh. Bahkan membiarkan pelakor datang ke rumah. Sekarang kamu merasa sangat puas. Tapi aku berharap nanti saat kamu bayar uang, kamu tetap bisa bersikap begitu percaya diri. Benar? Ya. Jangan sampai nanti berlutut. Memohon agar aku mengampuni kamu. Halo sayang. Halo istri. Hari ini aku marah sama hidupku. Aku memukul orang, bahkan merusak rumah orang. Kamu gak marah, kan? Kenapa harus marah? Kamu kan Maihani. 100 juta cukup nggak? 10 juta cukup. Hajar sampai mati. Bos, Anda puas? Chen Yiluo, wanita sialan ini. Kembali ke sini. Katakan pada Ami Emu. Siapa sebenarnya yang selingkuh? Hari ini, bahkan kalau Raja Langit datang, juga tak bisa menyelamatkanmu. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku sangat peduli dengan produk palsu dan berkualitas rendah di lantai ini, kan? Ah. Palsu tetap palsu. Tidak akan pernah bisa menjadi asli. Kau tidak benar-benar berpikir istriku benar-benar peduli padamu. Kan? Ah, dia cuma main-main saja. Pecahkan untukku, istriku yang menyuruh. Kalau mau pecah, pecahkan semuanya untukku. Hahaha. Yo. Ini barang apa? Letakkan untukku. Lumayan bagus. Itu juga milikku, pusaka keluarga. Berikan padaku. Tolong aku. Ayo, berlutut dan beri 2 hormat yang keras. Aku masih bisa mempertimbangkan.
Warisan keluarga. Apakah kamu masih punya keluarga? Mau? Di kehidupan berikutnya saja. Ini adalah terakhir dari ibuku. Kenang-kenangan terakhir bagiku. Hahaha. Dasar aku bilang padamu, hari ini bukan cuma akan menghancurkan rumahmu, tapi juga biar kau tahu, aku harus bayar harga yang setimpal. Tangkap dia. Keluarkan lebih banyak, aku mau posting di trending hot. Biar dia terkenal di seluruh dunia. Hahaha. Lompat. Saya dituduh masuk rumah orang secara ilegal. Dengan senjata menyerang. Membuat saya terluka dan merusak barang pribadi saya. Lebih dari 10 juta segera kirim orang untuk hentikan perusuh ini. Berhenti semuanya, berhenti. Kalian ini orang apa? Yo. Ada adik perempuan lagi nih. Aduh, kamu gak lihat ya? Kita lagi nangkap selingkuhan nih. Selingkuhan kayak gini harus dihukum mati. Apa otakmu kemasukan air? Berkerumun buat berkelahi, masuk secara ilegal ke rumah orang lain. Jika menyebabkan kerugian serius, bisa dihukum lebih dari 10 tahun. Kalian? Berapa banyak kepala kalian yang cukup untuk membayar? Barang antik yang rusak di lantai nilainya tak ternilai. Masih ada beberapa botol anggur merah bernilai jutaan, serta liontin giok warisan leluhur saya. Perkiraan awal kerugian setidaknya miliaran. Telepon dan panggil bagian hukum segera. Selain itu, ada juga ahli penilai yang datang untuk menentukan kerugian. Aku akan membuat bajingan-bajingan ini mendekam di penjara sampai habis masa tahanannya. Tenang saja, Tuan Su. Aku pasti akan membuat mereka menanggung konsekuensinya. Apa aku tidak salah dengar? Membuat kita menanggung konsekuensi? Ahahaha. Aku bilang sama kamu, semua barang ini milik istriku. Aku akan mengurusnya sesuka hatiku. Semua barang milik istrimu. Apa buktimu? Maaf, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Kembali dalam 10 menit. Rumah sudah dirusak, kerugian mencapai ratusan juta. Istri saya hanya main-main denganmu. Nanti kalau dia bosan, kamu akan dibuangnya seperti sampah. Dan sekarang aku akan mematahkan kedua kakimu. Sebenarnya kamu mau apa? Aku merasa suasananya kurang panas. Ah, tolong. Sirami minyak dan nyalakan api. Hari ini aku akan bakar sarang peraknya. Hahaha. Kok baunya minuman keras sangat kuat? Aku ingin lihat siapa yang bikin onar di rumahku. Sayang, aku kasih tahu kamu. Aku bukan suaminya. Apa jangan-jangan kamu ya, sayang? Cepat katakan padanya. Sebenarnya siapa suamimu? Sudah dengar? Dia menyuruhmu bicara. Katakan, ini sebenarnya apa ceritanya? Sayang, kalau aku tidak melihat rekaman chat si selingkuhan ini, apa kamu berniat menyembunyikannya sampai mati dariku? Kamu dengar itu? Dia menyuruhmu bicara. Aku bilang, ini sebenarnya apa sih? Sayang, kalau aku nggak lihat chat si selingkuh ini, apa kamu niat sembunyiin ke aku sampai mati? Selamat, Nona Chen. Selamat bergabung di keluarga besar Yaoshi kami. Silakan maju, Su Wei. Anak tunggal dari orang terkaya di Nancheng, calon pewaris keluarga Su di masa depan. Aku pasti harus cari cara mendapatkan calon suami seperti ini. Maaf ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Mohon maaf sekali. Tidak apa-apa. Aku tadi cuma sedikit hilang fokus. Tidak menabrak Anda kan? Tidak. Sudah lewat waktu makan. Lihat Anda masih lembur. Maaf mengganggu. Ini sedikit permintaan maaf dari saya. Tolong terima.
Tuan Chen memiliki kemampuan terbatas. Dia tidak lulus ujian perusahaan kali ini. Departemen SDM sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Dia akan dipecat. Tunggu sebentar. Saya yang memutuskan. Kamu pergi beritahu Departemen SDM. Bagaimanapun juga, tahan Chen Yilu untukku. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Mengerti, Tuan Muda? Ada apa sampai begitu senangnya? Aku sudah diangkat jadi pegawai tetap. Terima kasih banyak padamu. Kalau bukan karena bantuanmu, aku pasti tidak akan bertahan. Ini adalah hadiah yang aku pilih dengan hati-hati untukmu. Bolehkah aku memasangkannya langsung di tanganmu? Boleh. Tidak. Huh. 7 tahun. Aku gunakan semua koneksiku, memberikan semuanya padamu. Begitu kamu membalasku. Aku hanya melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan semua orang di dunia. Lupakan urusan dunia. Sayang. Bangun? Ya, kenapa kamu berlutut padanya? Apakah dia punya bukti di tanganmu? Percayalah, hari ini aku akan berjuang sampai mati-matian. Aku juga harus membuatnya membayar harga yang setimpal. Sayang. Bangunlah. Kenapa kamu berlutut padanya? Apakah dia adalah pria selingkuh? Dia pasti punya bukti tentangmu. Percayalah, hari ini aku akan berjuang sampai mati-matian. Juga harus membuatnya membayar harga. Kamu tuli apa? Dia sedang mempertanyakanmu. Bukankah kamu harus menjelaskan? Kenapa di matanya aku yang dianggap perempuan murahan? Di saat seperti ini. Bukankah kamu harus memberiku ultimatum terakhir? Lalu memutuskan hubungan denganku. Benarkah, kakak ipar? Kamu diam saja. Sayang, katakan sesuatu dong. Tolong suruh teman-teman media ini keluar dulu. Aku mau jelaskan sesuatu padamu. Semua bubar saja ya. Sayang, percayalah padaku. Ini semua hanya kesalahpahaman. Salah paham? Aku ingin tahu. Bagaimana kamu akan menjelaskannya padaku? Selir. Suamiku, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kamu dengar, kan? Aku adalah orang dekat. Aku menikah denganmu selama 7 tahun penuh. Aku telah memberikan semuanya padamu. Jadi, aku adalah suami kakakmu. Suamiku. Aku bersumpah aku hanya mencintaimu seorang. Ini memang kelalaianku. Kelompok di proyek itu demi meningkatkan eksposur. Aku baru tahu tadi. Sayang, tenang saja. Aku akan langsung memecat mereka nanti. Suruh mereka sujud dan minta maaf padamu. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku tahu belakangan ini aku terlalu sibuk. Tidak memperhatikan perasaanmu. Aku bersumpah mulai hari ini. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Oke? Semua salahku. Sayang, aku pasti akan menebus kesalahanku. Hidup indah kita baru saja dimulai. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang pernikahan kita? Chen Yilu. Tahu kucing yang pernah mencuri ikan akan mengalami masa kejenuhan selama 7 tahun. Dan kamu, Chen Yilu, pasti jauh lebih dari sekadar pengkhianatan. Kamu adalah istriku. Tentu saja aku percaya. Terima kasih, sayang. Kamu segera gunakan koneksi untuk menekan masalah ini. Aku tidak ingin grup Yao kita terkena dampak lagi. Apakah kamu memerintahkanku? Sayang, kita suami istri. Pasangan yang diakui hukum. Kita harus menangani masalah ini. Bersatu melawan luar. Kamu juga tidak ingin istrimu kehilangan kehormatan karena musibah yang tidak seharusnya ini, kan? Ini masalah yang kamu timbulkan sendiri. Mau aku yang beresin? Apa kamu lupa? Apa yang kamu janjikan padaku sebelum menikah? Bukan suami. Bagaimana aku bisa lupa? Sekarang perusahaan sedang dalam masa sulit. Kami baru saja menandatangani kontrak dengan mitra. Pada saat seperti ini, kalau terjadi kesalahan, denda saja bisa jadi sangat besar. Perusahaanmu. Aku bisa membuka puluhan atau bahkan ratusan dalam sekejap. Tapi mereka bagaimana? Mereka mencemarkan nama baikku. Apa yang kamu balas? Sayang, jangan marah. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Anggap saja demi keluarga kita. Oke? Oke.
Aku janji padamu. Tapi Yo Wenshuo, kau harus beri aku penjelasan. Ya. Blokir semua saluran, kunci dia di dalam. Terima kasih, sayang. Aku memang tahu kau masih peduli padaku. Hai. Aku mencintaimu selama 7 tahun penuh. Namun yang kuterima hanyalah pengkhianatan darimu. Sekarang aku hanya ingin membuka wajah burukmu. Bodoh lama, keluarlah dari sana. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jangan marah. Aku jamin aku akan menyelesaikan urusan ini dengan baik. Aku harus membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa menghalangiku, Wenshuo? Tenanglah sedikit. Sayang. Apa yang kamu lakukan? Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan bilang lagi, meski aku salah atas hal ini. Tapi sikapmu ini, bukankah itu mendorongku ke jurang? Sayang, kamu sedang menyalahkanku. Aku kan suamimu. Tahukah kamu betapa sedihnya aku beberapa hari ini? Apa sih yang diberikan selingkuhannya itu padamu? Apa karena marah atau karena dia hebat? Baiklah, kita biarkan saja masalah ini berlalu. Promisi aku jangan berbuat onar, oke? Aku di sana, istriku dihina orang. Apakah pantas pelaku pengkhianatan itu dibiarkan begitu saja? Aku memang buruk, aku memang pantas mati. Semua salahku. Aku sekarang akan mati. Sayang, jangan. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan membuatmu marah lagi. Ini salahku. Aku yang salah. Tapi kau tahu, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Kau bilang aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kau juga tahu kariermu sedang naik daun sekarang. Butuh bantuanku. Saya bersumpah, selama kerja sama kita berjalan lancar, saya akan menyingkirkan orang yang lembut itu. Saya jamin, tidak akan ada lagi yang mengganggu dunia berdua kita. Apakah kamu takut aku menolaknya? Coba lihat seberapa besar keberanianmu untuk menolak aku. Tenang saja, aku akan perlahan melihatmu mati di depan mataku. Sayang, tahu nggak? Akhir-akhir ini aku sebisa apa marahnya. Tahu, sayang, tapi kita harus tenang sekarang. Jadi, kamu minta maaf sama dia, ya? Aku mohon padamu. Lebih bersikap lapang dada, kalau aku yang minta maafkan dia. Maaf ya. Maaf. Kalau begitu aku juga merasa malu. Kenapa sekarang bahkan minta aku yang harus minta maaf? Kenapa sekarang bahkan harus aku yang mengajari cara minta maaf? Kamu merasa tidak terima, ya? Hari ini biar aku ajarkan kamu pelajaran keras. Buka mulutmu dan telan semuanya. Ah oh. Chen Yilu, Chen Yilu, aku mencintaimu selama 7 tahun penuh. Kupikir kamu hanya salah langkah sesaat. Tak kusangka kamu ternyata wanita yang mudah berubah. Pelacur yang kecanduan berzina, kamu sangat mengecewakanku. Sudahlah. Dia sudah menyadari kesalahannya. Menurutku, hal ini sebaiknya diselesaikan begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Bro, sepertinya kamu kurang update info ya. Baru saja tadi, sekelompok orang masuk ke rumahku. Hancurkan segitu parahnya. Dan mereka bilang aku mata-mata. Siapa bilang kamu pacar selingkuh? Ini semua apa-apaan nih? Sialan, dia dari mana datangnya? Dia nggak tahu. Kamu dan Chen Yilu udah menikah selama 7 tahun. Kan? Kalau begitu, aku bantu kamu urus ini. Bukan maksudku begitu. Kalau saudara mengalami hal sebesar ini, kenapa kamu masih begitu tenang? Aku benar-benar mengagumimu. Terus apa? Sekarang ini masyarakat hukum. Simpan rayuanmu. Sekarang seluruh internet sudah tahu. Akulah mantan suami culas itu. Hei, kau masih pria kan? Kalau bukan, kau harus mematahkan kaki ketiganya. Buang Chen Yi seperti membuang sampah. Tenang, kenapa kamu malah lebih emosional dari aku? Kamu ngomong apa sih? Siapa bilang aku saudaramu? Wanita itu seperti pakaian. Kalau tidak cocok, kita ganti setiap hari juga tidak masalah. Sebenarnya aku tidak ingin bercerai dengan Chen Yi. Dia sudah menjelaskan semuanya padaku. Dia juga korban. Diblokir oleh kelompok itu. Aduh, harusnya. Jangan ribut lagi. Aku lihat kamu sudah sangat sakit. Kalau benar-benar tidak bisa, aku bisa carikan rekam medis untukmu. Berhenti dulu, aku cuma ingin tahu saja.
Untuk apa Chen Yilu menyembunyikan semua ini? Sebaliknya, aku tidak takut jika dia ingin bercerai denganku. Karena kalau begitu, dia akan menjadi seperti 7 tahun lalu, saat pertama kali datang ke Nanjing. Kalau salah satu pihak selingkuh selama pernikahan, harus keluar tanpa harta. Chen Yilu ini otaknya sudah rusak, ya? Dia punya perjanjian pranikah ini. Kenapa dia masih berani berlagak genit seperti itu? Ini namanya keterampilan tinggi dan keberanian besar. Semuanya salahku, aku harus memukulnya. Kupikir memberimu seluruh dunia bisa membuatmu tetap di sini. Tapi yang kudapatkan justru pengkhianatanmu yang tak terlihat. Chen Yilu, bersiaplah menanggung amarahku. Sayang, dokumen ini sudah aku urus. Hanya saja aku adalah bosnya. Aku memang bertanggung jawab atas hal ini. Jadi, kamu ingin membelanya? Sayang, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku sudah mengambil cuti panjang. Nanti setelah aku selesai sibuk, aku akan membawamu jalan-jalan sebentar. Beberapa hari lagi aku ada acara temu kangen. Reuni teman sekelas. Bukankah itu sekelompok perempuan yang gak ada kerjaan, merusak keluarga orang lain? Kamu tuh diam di rumah saja. Jangan sampai digoda oleh wanita nakal. Kenapa sih siang-siang kamu marah-marah? Rencanaku semuanya hancur karena kamu. Sayang, jangan marah lagi ya. Aku bersumpah, nanti aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kamu percaya aku kan? Itu cuma soal ketidakmampuan seksual. Apa bedanya dengan orang tak berguna? Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tunjukkan penampilan terbaikmu. Wah, kamu juga dari jurusan manajemen? Ya, si selingkuh itu. Tidak kusangka. Chen Yinuo, aku bisa memberimu muka dan tidak melanjutkan masalah ini. Tapi aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghancurkan reputasinya. Kamu sudah lihat bagian bawah pria itu 2 hari lalu? Selingkuh itu, menggoda istri orang lain. Ketahuan selingkuh di tempat oleh suami orang. Benar-benar memalukan sekali. Memang begitu, kan? Sekarang pria-pria. Semuanya tanpa batasan. Kehilangan moral. Berbeda dengan suami saya. Setiap keluar rumah pasti melapor ke saya dulu. Hai. Ada angin apa sampai membawa si Xiao datang? Tak disangka si Xiao akan datang ke reuni kita, ya? Memang begitu, kan? Si Xiao itu, setiap hari naik mobil mewah dan yacht. Cepat, cepat, segera minta si Xiao duduk. Cepat, cepat, Su Xiao, kami akan mengandalkan Anda untuk membimbing kami ke depannya. Jaringan Anda luas, jalan Anda banyak, membawa kami menghasilkan sedikit uang bukan masalah, kan? Tidak masalah, ini gampang. Semua duduklah. Ayo bicara, Su Xiao masih sama seperti dulu, tegas dan ramah. Saya yang traktir, mari kita bersulang bersama, Su Xiao. Kalau saya bilang, hidup itu memang kadang lebih baik jadi pemalas yang manja. Di reuni ini semua orang memang gampang dipermainkan. Si selingkuh itu malah jadi orang penting. Barusan kamu bilang apa? Apa maksud selingkuh? Apa kamu maksud Su Xiao? Pria yang mengandalkan wanita seperti kita ini, kemanapun pergi selalu merasa benar. Aku memang harus mengagumi penampilan spesialmu. Oh, Yo Wenshuo. Pria itu, tim penggerbekan pelanggaran garis batas. Aku ingat sekarang, kamu juga dari jurusan kita. Ekses. Su Xiao, itu tidak mungkin. Banyak wanita selingkuh dan mendekati dia, tidak? Sekelompok orang bodoh. Beberapa palsu saja bisa menipu kalian. Padahal kalian masih Universitas Nancheng, memalukan banget. Yo Weishuo, aku peringatkan kamu, jangan asal bicara. Harus hormati Tuan Su.
Cepat minta maaf pada Tuan Su. Kalau tidak, kamu mati. Pasti harus minta maaf. Dia layak? Apa kamu pikir dengan mengandalkan hidup dari orang lain? Kalau begitu, dia bisa berkuasa sendiri. Kalau kamu mau diam dan tunduk, aku masih bisa pertimbangkan untuk melepaskan. Kalau tidak, hari ini kamu pasti mati. Arah angin sepertinya tidak benar. Airnya sepertinya memang ini. Nampaknya Yao Xiao sangat percaya diri. Ini Sui cuma penipu. Karena Yao Xiao yakin aku adalah pria selingkuh, bergantung pada istrimu untuk menyerah hidup. Berarti Yao Xiao pasti sangat kaya. Ya, lebih baik tunjukkan ototmu. Jual dia. Ya, jual dia. Itulah alasan. Yao Xiao, biarkan dia putus asa sedikit. Hotel seperti ini sudah biasa buatmu. Buat dia paham benar apa itu perbedaan. Ini sulit banget ya? Jangan-jangan Yao Wenshuo juga orang yang hidup numpang. Kamu omong kosong. Bukankah cuma soal uang makan yang kita nggak mampu bayar? Yao Xiao, dermawan sekali. Ayo kita beri toast untuk Yao Xiao. Jing Xiao Yao. Ini apa sih? Apakah ini urin kuda? Bau amis banget. Zhao Xiao, semua orang tahu kamu sangat kaya. Tapi kalau kamu tidak mau minum, jangan penuhi gelasnya. Ini araknya bagaimana? Mungkin merasa aku tidak mampu minumnya. Ya, aku sama sekali tidak tertarik dengan produk palsu macam ini. Aduh. Tidak heran Bapak Liu, ribuan dolar whisky langsung habis begitu saja. Hanya beberapa puluh ribu dolar. Kenapa takut Bapak tidak mampu membayar? Pelayan, seluruh tagihan hari ini akan dibayar oleh Tuan Yao. Selamat siang, Tuan Yao. Saya manajer Zai Xinglo. Terima kasih atas pembelian Anda. Anda telah berbelanja total 1,93 juta. Anda adalah tamu VIP. Kami beri harga VIP untuk Anda. Anggap saja sebagai pertemanan. Cukup 1,9 juta saja. Apa 1,9 juta? Kalian ini toko gelap ya? Tuan Yao, tolong perhatikan ucapan Anda. Jika Anda merusak reputasi kami dari bagian hukum pasti akan menuntut tanggung jawab Anda. Hanya sekitar 1 juta lebih. Cekikikan saja. Orang seperti Yao Xiao pasti tidak kekurangan uang. Anda kan keturunan keluarga terhormat, kalangan atas. Uang segitu tidak mampu Anda bayar, kan? Diam saja, aku punya banyak uang. Gesek kartu. Tidak salah kalau dia suami Direktur Chen. Uang mahar ini benar-benar membuat kagum. Maaf, Tuan Yao, saldo kartu Anda tidak cukup. Bagaimana mungkin? Kartu ini adalah dari istri saya 2 hari yang lalu. Saldo di kartu Anda 20,90 rupiah. Kalau begitu, mau ganti kartu lagi? Lupakan saja, aku nggak percaya. Tolong buka mata lebar-lebar kalian. Maaf, Tuan Yao, kartu-kartu ini semua kosong saldo. Ini adalah kartu bus Anda. Ini kartu apa? Minggu gila. Yang paling aneh adalah yang ini. Apa itu kartu pinjaman kecil untuk perputaran dana? Tuan Yao, apakah Anda monyet yang dikirim untuk bercanda? Hahaha. Pinjaman kecil. Baru-baru ini Yao Xiao agak kekurangan uangnya. Tapi tidak apa-apa, 100 juta juga tidak terlalu banyak. Aku ingat lagi, banyak wanita kaya suka pria tampan seperti kamu. Pergi dan pamerkan pesonamu. Berjuang keras selama 10-20 tahun. Hingga akhirnya bisa melunasi. Tapi jangan tanya pria lain di sini. Karena soal ini, tidak ada yang lebih profesional darimu. Diam, kalau bukan kamu orang brengsek. Aku sampai harus menguras kartu ini? Ngomong-ngomong, aturan di Zhi Xinglo, apa konsekuensinya makan gratis? Kami di Zhi Xinglo adalah restoran terbaik di Southern City. Tidak ada yang bisa makan di sini secara gratis. Jika ada yang tidak membayar, kami akan buat dia mengerti apa itu kekurangan ginjal yang serius. Aduh. Sungguh menakutkan. Yao Xiao, apa pendapatmu? Kamu jangan datang ke saya.
Semua uang saya ada di istri saya. Tunggu satu panggilan dari saya. Istri saya langsung akan transfer uangnya. Baik. Silakan mulai pertunjukanmu. Tanpa izin dari saya, dia Chen Yilu sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang satupun. Aku ingin lihat bagaimana pasangan anjing ini berakting. Halo, sayang. Aku lagi di Zai Xinglo sekarang. Bisa kirim aku sedikit uang nggak? Jumlah berapa? Aku transfer ke kamu. Tidak banyak. Ya sekitar 190 juta. Apa? 190 juta. Juan Shuo, kamu bikin apa sih? Kamu juga tahu. Kita hari ini ada reuni alumni. Mereka memaksa aku yang mentraktir makan. Sayang, kamu punya banyak uang. Pasti tidak akan peduli. Kan, sekarang aku tidak punya uang. Yo Wen Shuo, aku peringatkan kamu, jangan buat masalah. Sayang, aku janji akan dengar semuanya darimu ke depan. Kalau aku tidak bisa keluarin uang hari ini, aku pasti akan mati. Aku akan cari cara untukmu. Sebentar lagi aku transfer uangnya ke kamu. Aku beritahu kamu, ini kali terakhir aku bantu kamu bersih-bersih. Oke, terima kasih, sayang. Silakan makan dan minum sesuka hati. Karena istri aku sebentar lagi akan transfer uang ke aku. Haha. Hari ini aku yang bayar. Tapi dia harus sendiri yang menyelesaikan. Baik, Pak Yo. Kenapa masih mau minta aku bersihkan kekasihnya? Hari ini kalian berdua, pelacur dan pelacur, tahu bagaimana menulis kata mati? Kenapa masih belum lari? Kalau tidak lari sekarang, kau bakal ditangkap dan dijual pantatnya. Menganggap remeh siapa? Sih, cuma soal lebih dari 1 juta itu. Uang jajan gue sehari-hari saja puluhan juta. Kau kelihatan miskin banget. Wah, puluhan juta? Ya, kau kira semua orang sama seperti kau? Mending kita taruhan saja. Aku bertaruh apakah uangku bisa sampai dalam 10 menit. Kalau sampai, kamu harus berlutut dan memberi 2 ketukan kepala. Lalu teriak dengan keras, ayah, aku salah, aku adalah pezina. Hahaha, kamu memang pandai bermain. Baik, aku terima. Tapi kalau kamu tidak punya uang, kalau kamu buang angin, istri aku pasti berani tidak memberi aku. Maksudku, jika kalau dia tidak punya uang untuk memberi. Kamu bagaimana? Bersihkan bajunya sampai bersih. Lalu berlutut di depan umum. Lepaskan sepatu aku dan bersihkan dengan lidah. Ini baru hebat. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi, karena uang istri saya sudah masuk. 321 waktunya sudah tiba. Waktunya sudah habis. Ruan Hanan, bersiaplah berlutut dan panggil aku ayah. Pengeluaran hari ini aku, Yo Xiao yang bayar. Mana teriakannya? Aku tanya, kapan kamu mau bayar? Tuan Yo Dasha. Ngapain buru-buru? Istri saya masih bisa lari ke sana. Kan? Maaf, panggilan Anda tidak dalam area layanan. Silakan coba lagi nanti. Masih belum bayar? Jangan-jangan mau kabur dari pesanan? Angkat teleponnya. Tuan, jika Anda masih belum bisa membayar, kami hanya bisa mengambil tindakan paksa. Jangan khawatir dulu, berikan saya lagi. Waktunya sudah habis. Kamu kalah. Bayar hutangku ini. Selain itu, sekarang tolong bajunya dia bersihkan sampai kering. Berlutut dan jilat sepatuku. Terima kasih, Tuan Su, silakan tenang. Soal ini, kami pasti akan memberikan jawaban yang sempurna untuk Anda. Jika Yuan Shuo masih ingin berdalih, kami punya 1000 cara membuatnya menyesal. Datang ke dunia ini, kau dengar itu? Semua itu palsu. Aku akan telepon Chen Yunlong sekarang juga. Kau kira ini tempat apa? Sialan, mau ngapain juga terserah. Mahal sekali. Mahal sekali. Masih belum mau menjilat sepatu Su Xiao. Tunggu apa? Awalnya kupikir, Yo Wen Shuo adalah korban terbesar. Tak disangka dia justru badutnya. Mungkin juga dia yang menuduh si selingkuhan itu.
Ternyata Yo Wenshuo lasi selingkuhan. Haha, aku bukan selingkuhan. Aku bukan selingkuhan. Menurut janji, tidak seperti ini. Kamu harus menjilat sepatu ini di depan umum. Cepat, jilati. Ingat, kamu bahkan tidak berhak meminta maaf padaku. Kalau dalam seminggu uangnya belum kembali, aku akan menenggelamkanmu di laut. Jangan ragukan kekuatan kami. Aku akan memberitahu kamu, kita pasti punya. Kenapa tadi kamu tidak transfer uang ke aku? Kamu tahu tidak, aku di reuni sangat memalukan. Lebih dari 100 juta? Loh, kamu menganggap aku mesin ATM? Aku sudah berusaha keras membantu menyelesaikan ini untukmu. Tapi orang yang aku cari semua tidak mengangkat telepon. Mencari orang siapa, sih? Tidak apa-apa, aku senang kamu kembali. Masalah uang akan aku bantu selesaikan. Oh iya, kamu pergi ikut reuni sekolah kita, kan? Iya, juga ada Sui, bajingan itu. Dia yang membuatku malu di reuni itu. Bukankah aku sudah bilang supaya kamu jangan sering-sering ganggu dia? Aku kan tidak membongkar apa-apa tentang dia. Apalagi dalam situasi seperti ini. Kau masih berharap aku akan menyelesaikannya dengan damai. Kekuatan Sui tidak bisa kau lawan. Kata baik sulit untuk meyakinkan. Sialan. Bukankah kau yang berbuat sembarangan di luar? Kalau tidak, aku juga tak ingin begini. Kupikir kau benar-benar sudah gila. Kamu bisa nggak sih mikir dulu sebelum bertindak? Itu kan lebih dari 1 juta rupiah. Kamu kira kamu layak? Sayang, maaf ya, aku salah. Aku cuma pengen cepat-cepat nikah. Aku salah, tolong maafin aku. Sayang, tugas utama kamu sekarang. Ikut aku minggu depan pergi menemui kakak Hongyan. Bujuk kakak Hongyan dengan baik, tanda tangani kontraknya. Selama periode ini, kamu jangan kemana-mana, mengerti? Sayang, kamu tadi membuat aku kaget. Aku cuma mau kamu belajar sedikit pengalaman. Lihat nanti kamu berani nggak tidak nurut. Sayang, aku mungkin belakangan ini tidak bisa memuaskanmu. Kamu bilang apa? Aku juga nggak tahu mereka itu bakal mukul aku. Dan orang-orang sialan itu. Justru fokus menyerang, kaki ketiga, ku dengan ganas. Aku sudah berkali-kali ngingetin kamu. Apa kamu anggap omonganku cuma angin lalu? Dasar nggak berguna. Bagaimana kamu bisa bilang aku ini orang yang tidak berguna? Semua yang kulakukan ini demi kamu. Hei sayang, jangan pergi, sayang. Cepat pulang ke rumah. Kalau kamu kabur lagi, aku akan patahkan kakimu. Sudahlah, tenangkan dirimu. Aku sudah bilang sejak lama tentang Yo Wenshuo ini. Tidak berguna dalam keberhasilan, malah bikin masalah. Sekarang Yo Wenshuo menyerah dan tidak mau lanjut. Aku mau cari siapa yang mau nemenin bajingan itu. Ah, semua gara-gara Yo Yanchu buat masalah. Kalau tidak, Sophie juga tidak akan curiga padamu. Setelah semuanya selesai, aku akan cari alasan untuk menyingkirkan Yo Wenshuo. Sui bilang dia punya bukti yang cukup membuatmu keluar dari pernikahan tanpa apa-apa. Bajingan Sui ini telah tidur di tempatku selama 7 tahun, dan akhirnya sama sekali tidak memberiku apa-apa. Kalau begitu, lebih baik kita cari cara untuk menghilangkannya. Dengan begitu, segala sesuatu di keluarga bukan lagi milikmu, kan? Tapi hanya kamu yang bisa bekerja sama denganku dalam hal ini. Aku tidak percaya orang lain. Jangan bilang begitu. Sekarang aku merasa perasaanmu padaku sama seperti perasaanmu terhadap Sui dan yang lainnya. Bagaimana bisa sama kalau begitu? Aku lebih dulu bersamamu daripada Sui. Sayang, setelah kita menyingkirkan Sui, nanti kita bisa hidup bersama selamanya. HM. Aku punya kesempatan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kamu datang untuk apa? Untuk membalas dendam untuk saudaramu. Sesuai keinginanmu. Aku di sini, mari kita bicarakan dulu. Apakah kamu bisa berpikir sedikit? Selain memikirkan wanita,
Apalagi yang kamu pikirkan? Aku ingin membunuh Sui. Kamu punya caranya. Tidak, itu tidak benar. Kamu dan dia bukan dari golongan yang sama. Mungkin kamu belum pernah mendengar ungkapan seperti ini. Tak ada teman yang abadi. Hanya keuntungan abadi. Mungkin Sui bahkan tidak tahu. Akulah yang menjadi pemimpin ajaran tikam diri. Bro, bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana bekerja sama? Biar acara batasan pria ini diulang lagi. Aku sudah menyiapkan sebuah pertunjukan yang bagus untukmu. Jaminan kamu akan meraup keuntungan besar setelah siaran langsung selesai. Saat itu Sui akan mengalami kehancuran total, bagaimanapun caranya. Chen Yilu benar-benar bukan orang baik. Aku sudah mengorbankan hati dan jiwa untuknya. Yilu mengabdikan dirinya untuk karirnya. Dia malah berani mengkhianatiku. Sudahlah, saudara. Jangan pikirkan dia lagi. Katak berkaki 3 itu susah ditemukan. Banyak wanita berkaki 2. Dunia ini penuh wanita. Kalau nggak cocok, kita ganti tiap hari saja. Bro, ayo rayakan status jomblo kamu. Kita minum 1 gelas, ya. Cheers. Aduh, kamu juga nggak bisa ya? Bro, 2 gelas anggur langsung tumpah ya. Kalau begitu aku antar kamu ke kamar dulu. Oke. Ah, sahabatku yang baik. Jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Bro, memang sahabat itu buat ditipu. Kan, HMPH, kamu tenang saja. Setelah hari ini, kamu akan hancur dan kehilangan nama baik. Aku pasti akan merawat istrimu dengan baik. Aku tahu kamu meremehkanku. Meremehkan Yo Wenshuo. Tapi tidak akan lama lagi. Kamu akan jadi persis seperti dia. Grup Yao akan menjadi milikku dan Yilu. Nanti saat itu, kamu tinggal di sini saja dan tenang menunggu kehancuran reputasimu. Apa-apaan ini? Apa? Hidup. Semua sudah diatur. Semua sudah diatur. Sekarang, kita tinggal menunggu suamimu yang pincang selesai, lalu kita masuk saja. Sudah. Setelah urusan selesai, grup Yao akan menjadi milik kita. Akhirnya usaha tidak sia-sia. Aku baru saja menerima kabar. Pelaku keji itu, lebih dari sekadar menggoda istri saya satu korban. Dia benar-benar binatang. Sekarang dia sedang kencan dengan wanita lain di tempat lain. Kita langsung saja bongkar dia. Betapa tidak tahu malunya. Tak tahu lagi keluarga mana yang dia hancurkan. Ayo pergi. Waktunya sudah hampir. Sekarang, langsung saja. Bahkan terjun ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namamu. Di ruangan ini. Pelan-pelan. Hantu sialan ini benar-benar senang bermain. Kamu mungkin belum tahu wanita liar ini gila. Hei, hari ini seluruh dunia akan melihat sisi terburukmu. Dan penyakit kotor itu akan membuatmu takkan pernah bangkit kembali. Benar-benar tidak beradab, bikin keributan sebesar ini. Sahabat baikku, jangan salahkan aku. Kamulah pezina itu. Aku merawatmu dengan sepenuh hati, tapi kau malah selingkuh saat menikah. Hari ini aku akan membuatmu keluar tanpa apa-apa. Pelan-pelan, jangan sampai mati. Wah, kok kalian semua datang? Kamu kenapa? Aku nggak tahu. Sayang, kamu kenapa?
Kamu mau tanya kenapa aku nggak pingsan di situ? Benar kan? Jelas kamu meremehkan kecerdasanku. Saya juga terlalu mempercayai kamu. Suamiku, ini semua salah paham. Saya dan Sang Kai kami. Iya, 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 kami melakukan ini karena kekurangan kata-kata. Siapa yang benar-benar mengkhianati, harusnya dia lebih tahu dari aku. Bukan, Sang Kai, sahabat terbaikku, dengan istri saya di tempat tidur, masih di rumahku. Chen Yilu, kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pernikahan kita sebenarnya hanyalah skema penipuanmu untuk menipu uang. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun perasaan ini. Ternyata aku memberikannya kepada kalian berdua, dua anjing ini. Aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya. Lihat pertunjukannya, semua pemeran sudah siap. Kalau tidak selesai ditonton, sayang banget. Suami dia. Dia yang menyuruhku. Suamiku, aku tulus padamu, matahari dan bulan bisa membuktikannya. Chen Yilu, kau masih mau malu-maluan. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Jangan pura-pura, dia kan suami aku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Dia tetap saudara saya. Apakah saya bisa melakukan hal seperti ini? Saudara, dengarkan saya. Semua ini dipaksa oleh orang ini. Dia memaksa saya melakukan ini. Itu bukan urusan saya. Kita kan bersaudara. Apakah saya bisa menyakiti kamu? Jadi, kamu dan Chen Yilu merancang bersama untuk menjerat aku. Ingin aku keluar dari rumah tanpa apa-apa. Lalu, grup Yauxi akan menjadi milik kalian. Bukan begitu. Sayang, aku dan dia tidak satu tim. Chen Yilu. Kamu benar-benar punya harga diri ya. Aku sungguh meremehkanmu. Sang Kai, kamu masih mau pamer kekuatan? Banyak orang di sini adalah saksi. Sang Kai. Setelah Yo Wenshuo membuat keributan di rumah kami terakhir kali, aku memasang kamera pengawas di setiap sudut kamar. Kamu bersekongkol dengannya. Semua rencana memiliki bukti. Ya, semua itu aku yang lakukan. Terus kenapa? Sang Kai, aku menganggapmu sebagai saudara terbaik. Begitu kamu memperlakukanku. HMPH, dengarkan aku baik-baik. Demi saudara, aku rela berkorban sampai mati. Tapi demi kamu, aku bisa menikahmu 2 kali. Sesederhana itu. Kamu dengar tidak? Sekarang aku tidak mau ribet dengan kalian. Semuanya nanti saja kita bicarakan di kantor polisi. Entah di sisa hidup ini. Apakah masih ada kesempatan bertemu kalian lagi? Sayang, dengarkan aku menjelaskannya padamu. Sayang, bukan seperti itu cara aku. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ternyata aku adalah pria yang menyusup ke dalam keluarga orang lain. Aku adalah pihak ketiga. Ternyata aku adalah pria yang menyusup ke dalam keluarga orang lain. Kamu perempuan bajingan. Aku benci kamu. Tadi kamu bilang kamu belum menikah, kan? Kamu berbohong. Kamu buat aku nanti gimana lagi keluar dan bertemu orang. Kenapa kamu panggil dia suami? Jelaskan padaku dengan jelas. Saat pertama kali mengajak aku masuk perusahaan, saat aku jadi asistennya. Bukan karena ingin bersama secara terang-terangan. Apakah kamu akhirnya menikah denganku? Apakah kamu tahu? Segalanya milikku telah hancur karena kamu. Brengsek. Sayangku, aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ada hubungan apapun dengan mereka berdua. Sayangku, aku memohon padamu. Maafkan aku, ya? Aku ingat aku pernah bilang. Gagalnya hubungan generasi sebelumnya. Karena selingkuh di luar nikah. Aku, Sui, paling tidak suka orang yang mengkhianati perasaan. Sebelum menikah, kamu pernah bilang akan setia pada pernikahan. Setia padaku. Apa semua itu cuma omong kosong? Tak heran pertama kali di bar. Aku ingin membelamu, tapi kau menasihati aku untuk bersikap dewasa, meski seluruh dunia menasihati aku untuk tidak menikahimu. Tapi aku tetap tanpa ragu membawamu pulang. Chen Yinuo. Apakah ini hasil yang seharusnya aku dapatkan? Kau bisa mengkhianatiku demi uang. Membuat semua orang membenciku. Apakah kamu bahkan bisa melakukan hal seperti membunuh suami sendiri? Itu pun bisa kamu lakukan. Yeah. Hahaha. Aku adalah saudara suami. Aku tidak pernah meragukanmu.
Karena kamu menyembunyikan semuanya terlalu dalam, yang membuat aku jadi terlihat sangat konyol. Aku benar-benar mencintaimu. Beri aku kesempatan terakhir. Boleh? Kalau aku dan Sang Kai, aku akan mengurusnya. Baik? Tidak akan ada kali berikutnya. Tolong maafkan aku. Maafkan aku, ya? Hari ini kebetulan kalian semua di sini. Saya telah memanggil pengacara. Hari ini kebetulan kalian semua di sini. Saya telah memanggil pengacara. 4 Xiao. Berdasarkan kesepakatan kalian berdua, dalam pernikahan, salah satu pihak berselingkuh. Sekarang, bukti perselingkuhan dari pihak perempuan sudah jelas. Saya sudah meminta bawahan menyusun perjanjian perceraian. Dikirim ke email Anda. Hanya tinggal tanda tangan Anda. Tidak, aku tidak mau cerai. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku tidak mau cerai. Kamu ingin mengajukan gugatan. Kalau begitu, silakan. Tapi apalagi yang kamu pegang? Semua saham perusahaanmu ada di bawah namaku. Mau bertarung apa? Sebelum kamu menghadapi kasus hukum, sepertinya harus masuk penjara dulu. Kamu sudah jadi pejabat palsu di bawah tuan muda selama bertahun-tahun. Aku lihat saja sudah tidak tahan. Tidak kusangka kamu sudah mempersiapkan semuanya begitu matang. Aku selalu mengira kamu benar-benar mencintaiku. Tak disangka kamu penuh waspada padaku. Tapi istrimu. Bagaimana kamu bisa bersikap kejam padaku saat kamu berselingkuh dengan orang lain? Saat kamu dan Sang Kai berencana membunuhku, apakah kamu menganggap aku sebagai suamimu? Dan juga kamu, Yo Wenshuo, bodoh? Otak kecilmu tidak berkembang dengan baik saat kamu menilai orang lain sebagai pelakor. Apakah kamu pernah mempertimbangkan apakah tindakanmu benar? Katakan padamu, ini semua tidak lepas dari hubunganmu. Bawa semuanya pergi. Bro, ayo. Aku pelakor. Saya adalah suami selingkuh. Hahaha, aku adalah suami selingkuh.